Shalom teman-teman semua, jumpa lagi di channel Bang Yoel ya. Terima kasih buat kalian yang masih mendukung saya dalam mengembangkan channel ini kawan-kawan. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan video ini kita akan lihat tanggapan daripada Adi Armando, logika Adi Armando terkait Ustadz Khalid Basalamah dan Abu Janda. Ini sebuah edukasi yang sangat baik, teman-teman coba berpikir supaya kita beragama dengan waras ya. Coba kita dengarkan sama-sama. Kali ini saya hendak bicara soal Khalid Basalamah dan Abu Janda. Mungkin Anda tahu ya, Khalid Basalamah kembali bikin perkara karena pandangannya soal wayang. Apa yang dia katakan memang bermasalah. Tapi saya rasa respons Abu Janda pun bermasalah. Abu Janda adalah kawan saya. Saya selalu melihat dia sebagai pejuang keberagaman. Namun kali ini saya rasa dia agak offside, terutama soal Arab. Saya jelaskan duduk perkaranya ya. Saya mulai dari Khalid. Khalid ini sebenarnya adalah ustadz yang populer. Dia dikagumi terutama oleh kalangan perempuan kelas menengah yang sedang hijrah. Dia memang tampan, bersuara dalam, dan tampilannya karismatik. Dia juga tampak seolah sangat paham Islam. Tapi sejak lama apa yang dia dakwahkan sering terasa bermasalah. Dia pernah bilang agar murid tak perlu menyanyikan lagu kebangsaan di saat upacara bendera. Dia bahkan pernah berkata dalam ceramahnya bahwa dalam Islam berhubungan seks dengan budak adalah tindakan halal. Jadi sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga sekarang ketika ternyata dia menyatakan wayang bukanlah tradisi Islam dan karena itu sebaiknya dimusnahkan saja. Ucapannya itu sebetulnya dia lontarkan beberapa tahun yang lalu, tapi saat ini ada yang memviralkan videonya kembali. Dalam video itu dia menjawab pertanyaan seorang jamaah yang bertanya, apakah wayang dilarang dan bagaimana dengan profesi dalang? Khalid memang tidak pernah eksplisit bilang wayang itu haram, tapi seluruh jawabannya mengarahkan halayak ke arah kesimpulan itu. Dia bilang sebagai muslim, umat Islam harus dipandu agama. Jadi seharusnya Islam yang dijadikan tradisi dan budaya, bukan tradisi dan budaya yang diislamkan. Kemudian dia bilang Allah sudah menetapkan standarisasi. Karena itu, kalaupun ada peninggalan nenek moyang yang sudah jadi tradisi, sementara dalam Islam itu dilarang, harusnya ditinggalkan. Kata Khalid lagi, kalau memang ada tradisi yang dilarang Islam, maka lebih baik dimusnahkan, dalam arti dihilangkan. Menurutnya ini tidak berarti umat Islam harus menghapus 100% masalah kebiasaan dan tradisi. Tapi kalau itu tidak cocok dengan agama, sebaiknya ditinggalkan. Setelah itu baru kembali dia menyebut wayang. Kata Khalid, wayang saat ini sebenarnya sudah bisa digantikan dengan manusia yang sudah jelas nyata. Penggalan ceramah itu langsung menimbulkan reaksi berat. Khalid sendiri kemudian sudah minta maaf dan memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya, Khalid menyatakan bahwa dia sama sekali tidak menyatakan mengharamkan wayang. Kata Khalid, dia sama sekali tidak berniat untuk menghapuskan wayang dan sejarah nenek moyang Indonesia. Khalid juga menyatakan dia tidak meminta wayang dimusnahkan. Tapi kalau ada orang yang mau melakukan pemusnahan wayang, ya silakan saja. Menurutnya dia sedang mengajak umat agar menjadikan Islam sebagai tradisi dan bukan tradisi sebagai Islam. Kalau ada tradisi yang sejalan dengan Islam, tidak ada masalah. Tapi kalau bentrok sama Islam, ada baik ya ditinggalkan. Kemudian kata Khalid, umat Islam yang mengetahui tradisi yang dia jalankan bertentangan dengan Islam, sebaiknya segera bertaubat. Dan salah satu bentuk taubat adalah memusnahkan tradisi tersebut. Jadi kata Khalid, kalau ada seorang jemaah mendatanginya dan mengatakan sudah taubat dan enggak mau lagi memainkan wayang, maka Khalid akan menyarankan agar wayang itu dimusnahkan saja. Itulah penjelasannya. Memang tidak impresif dan terkesan mencari selamat. Dan itu jadinya tidak mencegah kecaman dan kritik terhadapnya. Salah satu kecaman yang sangat keras datang dari Abu Janda. Dia membuat video yang mengecam keras Khalid Basalamah. Tapi dengan segenap maaf, saya harus katakan respons Abu Janda juga offside lah. Yang paling bermasalah menurut saya, kok Abu Janda jadinya menyerang ras Arab? Yang bermasalah kan Khalid. Kok semua orang Arab jadi disalahkan? Saya paparkan isi video Abu Janda secara ringkas ya. Di awal dengan gaya yang khas, Abu bilang begini,
Buat Ustadz berbuka imigran. Kemudian Abu menyentil pernyataan Khalid bahwa kalau punya wayang lebih baik dimusnahkan. Abu mengecam Khalid yang disebutnya minim literasi sejarah. Kata Abu, kalau saja tidak ada wayang, mayoritas rakyat Indonesia tidak akan beragama Islam. Menurutnya, Islam di Jawa disebarkan oleh para wali yang menggunakan wayang. Karena itu, kata Abu, janganlah si Ustadz bermuka imigran ini hendak memusnahkan wayang dengan dalih syariat Islam. Di bagian ujung video, Abu Janda mengatakan dengan keras, kalian itu pendatang dari Arab. Stop injak-injak marwah leluhur bangsa. Enak sekali bilang wayang dimusnahkan. Lama-lama bangsa kau yang dimusnahkan. Argumen Abu tentang wayang sebagai alat penyebaran Islam di Indonesia tentulah tepat. Jadi kalimatnya bahwa Khalid miskin pengetahuan sejarah benar belaka. Tapi yang mengganggu saya adalah pernyataan-pernyataan Abu Janda tentang Arab. Saya percaya dia tidak bermaksud buruk. Namun argumennya jadi terdengar rasis karena yang disalahkan adalah ras Arab. Buat apa coba Abu bilang Ustadz berwajah imigran? Buat apa coba dia bilang kalian itu pendatang dari Arab? Buat apa dia bilang lama-lama kalian dimusnahkan? Ini kan bukan persoalan Arab. Cara beragama yang serba melarang, serba mengharamkan bukanlah sesuatu yang layak dipersalahkan pada Arab. Bantahan paling gampangnya adalah Nabi Muhammad sendiri adalah Arab. Para pemikir, para filsuf, para sarjana muslim yang menyebarkan ajaran Islam yang pluralis juga banyak dari ras Arab. Di Indonesia, Quraisy Shihab, Haidar Bagir, Haidar Alwi, Ben Sohib, Hamid Basyaib, Nadiem Makarim yang sangat pluralis itu adalah Arab. Jadi menyebut Arab dan kesempitan beragama dalam satu tarikan napas adalah sebuah kesalahan serius. Dan penyudutan Arab semacam itu sama sekali tidak menguntungkan buat perjuangan keberagaman di Indonesia. Salah satu persoalan besar Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa ini menerima keberagaman sebagai berkah yang harus disyukuri. Salah satu wujud syukur itu adalah dengan saling menghormati, menyayangi, dan bekerja sama. Karena itu variabel ras, etnik, agama seharusnya bukan menjadi faktor yang menentukan persaudaraan sebagai bangsa Indonesia. Orang seperti Khalid Basalamah menjadi spicik itu bukan karena dia Arab. Kepicikan beragama itu kalau mau dilacak baru berkembang di Indonesia sejak 1980-an. Dan itu bisa diduga berlangsung karena pengaruh kampanye Wahabi dari Arab Saudi. Saya ulang, Arab Saudi ya, bukan Arab. Yang menarik untuk dicatat, pemerintah Saudi menyebarkan paham Wahabi itu bukan karena terutama alasan agama. Pada 1980-an, Saudi sedang panik karena kebangkitan revolusi Iran. Saudi takut dunia Islam akan berkiblat kepada Iran, sebuah negara yang dianggap sebagai musuh besar mereka. Karena itulah Saudi mengucurkan dana berlimpah untuk menanamkan paham keagamaan Islam yang berorientasi pada ajaran Wahabi ke seluruh dunia. Ini memang terlihat sebagai Arabisasi, padahal sesungguhnya ini adalah Wahabisasi. Dan kampanye Saudi ini pun didukung negara-negara barat yang juga takut pada kebangkitan Iran. Kini sekitar 40 tahun kemudian kita melihat dampaknya secara nyata di Indonesia. Ironisnya, pada saat Saudi sekarang mulai menjelma menjadi lebih liberal, efek dari kampanye Wahabi masih kuat terasa di Indonesia. Jadi orang seperti Khalid Basalamah ini jangan dilihat sebagai perwakilan Islam, bukan perwakilan Arab dan bukan perwakilan Arab Islam. Karena itu saya menyarankan kita semua jangan terus menyudutkan Arab. Sikap itu bukan saja rasis, tapi menunjukkan kegagalan kita memahami sumber masalah kesempitan berpikir dalam umat Islam. Kita jangan mudah dipecah belah. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat. Iya, teman-teman semua, teman-teman sudah mendengarkan ya pemaparan daripada Ade Armando. Kali ini saya sepakat juga dengan Ade Armando, di mana ketika Abu Janda membawa soal Khalid Basalamah, kemudian dia bawa rasnya, itu agak offset gitu ya, karena yang bermasalah bukanlah Arabnya. Arab justru lebih baik sekarang ini gitu ya, dia lebih modern, dia malah menerima peradaban yang luar biasa. Bahkan bangsa Arab pun juga membeli lukisan Yesus ya. Itu kan luar biasa saya pikir, ya kan?
Nah, tapi yang jadi persoalan adalah ketika Abu Janda ini membawa ras Arab kepada Khalid Basalamah. Nah, ini yang kurang bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, sepakat saya dengan Bang Ade Armando. Jadi ketika kita ngomong soal Khalid Basalamah ya yang bermasalah adalah dirinya sendiri begitu. Karena ya memang banyak kok keturunan Arab yang di Indonesia yang diceritakan oleh Bang Ade itu yang baik, yang pluralis gitu ya. Memang kita salah kaprah ketika kita melihat bangsa Arab kemudian yang aneh kemudian kita kita bawa Arab begitu, enggak, itu salah besar. Dan itu justru tidak bagus bagi keberagaman di negara kita. Yang harus kita lakukan adalah kita jaga persatuan bangsa ini dengan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Suku apapun di negeri ini patut kita hormati dan kita hargai kawan-kawan ya. Jangan sampai kita membawa suku, membawa ras dan lain sebagainya itu bisa berakibat pecah belah ya. Oke teman-teman sekalian, jadi kalau beragama, beragamalah yang waras, yang sehat, dan salam toleransi. NKRI harga mati. Sampai jumpa di video berikutnya ya. God bless you guys.